Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of us. Let me introduce myself. My name is Indira Putri with NPM 25411087, Bachelor of Management Study Program, Class 25A. I will explain material about understanding and functions of management. General definition of management. In general, management can be defined as planning, organizing, leadership, and controlling organizational resource, human, financial, physical, and information to achieve predetermined goals effectively and efficiently. Achieving organizational goals effectively and efficiently through four main functions, namely planning, organizing, leadership, and controlling organizational resource. What is a management function? Di dalam manajemen terdapat beberapa fungsi, yaitu salah satunya perencanaan atau planning, yaitu menentukan tujuan organisasi, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk melaksanakan pekerjaan. Secara umum, perencanaan adalah proses yang melibatkan penentuan tujuan di masa depan dan memutuskan tindakan atau metode terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengalokasikan sumber daya, menetapkan struktur organisasi, dan mendefinisikan tugas-tugas serta tanggung jawab. Proses merancang dan menyusun struktur formal yang efektif untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan agar rencana bisnis dapat dieksekusi dan tujuan dapat dicapai secara efisien, di mana rencana diubah menjadi tindakan yang terstruktur. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu rencana dan struktur dihidupkan melalui pengarahan dan komunikasi. Pengarahan melibatkan penciptaan lingkungan kerja di mana karyawan terinspirasi untuk bekerja secara sukarela dan mencapai potensi terbaik mereka. Komunikasi yang efektif adalah alat utama dalam pengarahan. Manajer harus memastikan adanya saling pengertian antara atasan dan bawahan. Manajer di semua tingkat harus mampu mengambil keputusan yang mempengaruhi tim dan memobilisasi sumber daya manusia untuk melaksanakan keputusan tersebut. Dan yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian atau controlling adalah aktivitas menilai kinerja dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam fase perencanaan. Ini adalah fungsi yang menutup lingkaran manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Proses pengendalian yang efektif melibatkan 4 langkah yang berurutan. Langkah-langkah ini memastikan manajer dapat memantau kinerja dan mengambil tindakan tepat waktu. Yaitu langkah pertama adalah mendefinisikan standar kerja yang akan digunakan sebagai patokan. Standar ini harus terukur dan jelas, idealnya terikat dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan. Tujuan SMART. Setelah itu ada standar ditetapkan. Manajer harus mengumpulkan data untuk mengukur bagaimana kinerja aktual sedang berlangsung. Pengukuran ini harus dilakukan secara objektif dan akurat. Langkah ini melibatkan perbandingan antara hasil kinerja yang terukur dengan standar yang telah ditetapkan. Jika perbandingan menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan, manajer harus mengambil tindakan untuk mengembalikan kegiatan pada jalurnya. Conclusion. Memahami perspektif Samson, Dennett, and Duff memberikan fondasi yang kuat bagi manajer masa kini. Manajemen bukan hanya tentang mengelola tugas, tetapi juga tentang memimpin manusia, mengoptimalkan sumber daya, dan beradaptasi dengan perubahan. In a ever-evolving business landscape, the ability to plan strategically, organize with efficiency, lead with inspiration, and control accurately will be the key to organizational success in the future. I can convey. Thank you for your time and attention. I'll end here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.